bisa dilanjutkan atau diselesaikan di BANI. BANI itu Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia. Ya, itu menjadi alternatif penyelesaian sengketa akibat tidak dibayarnya klaim asuransi. Ya, nah itu menjadi cara atau metode kalau dalam paradigma yang kedua ini, kalau yang namanya asuransi itu, nah, kalau tidak dibayar, berarti bisa dikejar cara pembayarannya. Makanya ini tidak bisa disebut sebagai perjanjian untung-untungan. Nah, paradigma bahwa asuransi bukan untung-untungan ini berkembang secara dewasa ya, dewasa ini ya. Karena memang dipahami bahwa asuransi ya, aslinya itu ya secara original itu dia bukan perjanjian untung-untungan gitu. Nah, kemudian ya kemudian kalau kita membicarakan asuransi ya, berarti kita akan melibatkan diri ya dalam pemahaman bahwa asuransi itu punya tujuan dan punya manfaat ya. Kalau tadi dalam pandangan-pandangan itu sebenarnya itu menjadi tambahan informasi bagi teman-teman ya, bahwa ada dua paradigma yang berkembang. Terus sekarang kalau asuransi itu punya tujuan dan punya manfaat ya. Tujuannya dari asuransi dan manfaat asuransi ya. Tujuan dari asuransi bagi pihak tertanggung ya pasti itu terkait dengan pengalihan risiko. Kemudian dia mendapatkan ganti kerugian, mendapatkan santunan ya. Atau dia juga kalau itu adalah perkumpulan ya, persekutuan gitu, tertanggungnya adalah kesejahteraan anggota. Nah, ini yang sekarang lagi berkembang di KSP sekarang dijamin juga dia penyelenggaraan lembaga keuangan non bank itu dijamin juga oleh lembaga penjaminan simpanan. Ini sebenarnya ini kan juga asuransi ya. Terus juga mengurangi kerugian atau menghindari kerugian yang lebih luas ini bagi pihak tertanggung. Itu tujuannya adanya asuransi. Sementara bagi pihak penanggung ya dia sebenarnya sarana ekonomi juga yang memberikan apa ya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan ini karena dia kegiatan yang menghimpun premi ya, dapat uang banyak itu. Dia bisa membantu pertumbuhan ekonomi minimal dalam hal penyumbang inflasi ya. Terus dia karena dia adalah pihak penanggung, dia justru memberikan rasa aman bagi orang dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Juga termasuk penanaman modal bagi investor ya, dan memperoleh hasil berupa premi atau ijaran jasa yang diberikan. Yaitu tujuan asuransi bagi pihak penanggung. Nah, bagi masyarakat yang lebih luas gitu ya, manfaat asuransi itu dapat dinikmati ya, seperti rasa nyaman tadi ya, secara umum ya masyarakat menjadi aman dengan asuransi. Terus dia kalau itu perusahaan itu dapat lebih efisien karena dia ketika menjalankan kegiatan usaha, kalau ada risiko udah ada yang menanggung, maka dia lebih concern pada kegiatan ekonominya gitu. Terus manfaat penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin ya. Terus
asuransi juga memberikan jaminan atas pencairan atau dalam kerangka fungsi intermediasi bank ini menjaminkan dan memberikan kredit gitu. Nah, jadi bisa berperan juga di sana gitu, bermanfaat juga. Terus ada juga asuransi untuk menabung atau sumber pendapatan. Silakan Lydia, gimana? Pak, mau nanya, apa perlindungan hukum bagi nasabah apabila asuransi mengalami pilot seperti Jiwasraya, Pak? Ya. Kasih. Oke, wah ini pertanyaan yang cukup kompleks ini. Ya simpel sih tapi gini. Jadi perusahaan asuransi itu juga memiliki resiko kerugian. Maka ada yang disebut sebagai reasuransi. Ya. Nah, saya tidak terlalu intens mempelajari kasusnya Jiwasraya ya. Tapi begini, perusahaan asuransi itu boleh mengasuransikan dirinya ke perusahaan yang lain. Namanya reasuransi. Nah, reasuransi itu yang disebut tertanggung adalah perusahaan asuransi, dan yang disebut penanggung adalah perusahaan asuransi yang menanggung perusahaan asuransi. Paham maksud saya? Itu namanya reasuransi. Jadi perusahaan asuransi, saya misalnya PT Jiwasraya, ya, ada kemungkinan saya mengalami kerugian. Ya, namanya perusahaan asuransi yang entitas bisnis itu berjalan sangat dinamis ya. Kemudian saya menanggungkan resiko perusahaan saya ini, perusahaan Jiwasraya ini ke PT Asabri yang sebenarnya dia adalah perusahaan asuransi juga. Maka itu yang disebut sebagai reasuransi. Perusahaan asuransi ditanggung oleh. Nah, kalau timbul kerugian, ini yang jadi bermasalah di perusahaan Jiwasraya, bahwa perusahaan ini pertama reasuransinya itu tidak jelas ya. Artinya perjanjian reasuransi yang dilakukan PT Jiwasraya sebagai tertanggung dengan subjek hukum penanggungnya ini bahkan kemarin kalau itu dibaca mungkin tidak layak gitu ya. Tidak layak artinya apa? Risiko yang ditanggung itu nilainya sekian, tapi dia bayar preminya sekian. Artinya kapabilitas perusahaan dalam menjalankan aktivitas usaha perasuransian itu juga wajib dipertanyakan. Karena kok risiko yang dijaminkan dengan premi yang dibayarkan itu tidak mencapai titik keadilan keseimbangan risiko gitu ya. Jadi kalau itu perusahaan asuransi rugi, ya Jiwasraya ini rugi, maka ada penanggungnya sebenarnya. Tapi ketika menanggung, apakah nilainya cukup untuk mengganti kerugian itu? Ya itu sangat tergantung pada perjanjian reasuransinya. Ya, perjanjian reasuransi ya. Nah, sehingga timbullah kemudian jadi masalah. Nggak cuma Jiwasraya kok, banyak. Yang tadi saya cerita Bumi Asih Jaya sekarang perusahaannya entah kemana ya. Kemarin juga Bumi Putra juga ya. Nah, itu juga jadi problematika di hukum asuransi karena kemudian harus melakukan penyesuaian-penyesuaian ya di bidang kebijakan asuransi, terutama pada lembaga-lembaga yang dia menjadi atau unit usaha yang dia menjadi perusahaan reasuransi yang menanggung perusahaan-perusahaan asuransi. Nah, ini harus hati-hati. Nah, makanya kalau kita melakukan pengen ikut asuransi, ikutlah asuransi-asuransi yang bonafit ya. Bonafit itu bukan mewah ya, tapi yang memang dia itu punya kredibilitas tinggi. Termasuk teman-teman boleh mengenal dia itu kayak misalnya Prudential Life gitu. Prudential Life itu dijamin oleh asuransi perusahaan reasuransi milik HSBC ya. Nah, itu mungkin bisa kelihatan gitu. Terus Aksa Mandiri, ya teman-teman lihat ya, Manulife itu sebenarnya dijamin juga oleh perusahaan-perusahaan reasuransi yang lebih besar lagi. Nah, itu untuk apa sih? Kalau dalam prinsip ekonomi perusahaan, kalau cash flow-nya itu hilang, ya, duit uang tunainya hilang, ketika diklaim ganti kerugian kan baru ketahuan nih dia nggak punya duit. Dan Jiwasraya ketika dia terjadi flush ya, maksudnya terjadi orang kemudian menarik ini asuransinya, duitnya itu kan nggak ada, udah kemana-mana gitu.
Nah, itu ketika timbul kerugian karena jiwasraya terjadi penyimpangan pengelolaan perusahaan, maka tidak bisa dijamin oleh perusahaan reasuransi. Nah, itu mungkin gambaran umumnya. Jadi kalau kita mau mengasuransikan itu, nah, perusahaan reasuransi itu juga melihat apakah terjadi penyimpangan pengelolaan usaha perasuransian. Kalau terjadi penyimpangan pengelolaan itu, maka dalam perjanjian reasuransinya itu pasti dia tidak mau menanggung kerugian karena penyimpangan pengelolaan perusahaan. Nah, dalam konteks itu kemudian bermainlah yang disebut sebagai kaitannya dengan hukum perusahaan, pengelolaan perusahaan yang baik, good corporate ya, governance ya, tata kelola perusahaan yang baik, yang secara etika itu juga menjadi panutan dalam best practices ketika kita mau mengganti kerugian atau kita mau membayar prestasi. Itu kira-kira Lydia. Panjang ya jawabannya ya, tapi itu memang menarik sih Jiwasraya. Mungkin itu yang nilainya besar, jadi menarik. Oh ya, terima kasih ya Pak jawabannya Pak. Ya, sama-sama Lydia. Oke, lanjut ya. Nah itu, kemudian kapan mulai berlakunya asuransi? Berlakunya asuransi ya ketika ada yang disebut sebagai penutupan asuransi. Penutupan asuransi itu maksudnya ketika saling tawar-menawar dalam melakukan perjanjian asuransi, maka ditutup dengan persetujuan. Aplikasi itu ditandatangani meskipun hanya dalam bentuk cover note ya ringkasan gitu, dan dibayar preminya, maka asuransi kemudian berlaku. Nah, ada kewajiban bagi penanggung, dia harus menerbitkan polis asuransi. Di sana muncul dalam polis apa saja yang diasuransikan, peristiwa-peristiwa apa yang kemudian dicantumkan dan ditanggung kalau itu menimbulkan kerugian, dan bagaimana pembayaran preminya. Nah, itu. Jadi penutupan asuransi itu adalah peristiwa hukum yang memulai berjalannya perjanjian asuransi. Ya, ini sejak disetujuinya aplikasi dan dibayarnya premi. Kan sama dengan prinsip perjanjian berlakunya sejak kapan? Ya pasti sejak disepakati para pihak yang diwujudkan dalam tanda tangan ya. Pernyataan ya, dan mulailah dibayar hak dan kewajibannya. Nah, kalau dalam asuransi ya penutupan asuransi istilah yang dipakai. Hanya saja perusahaan asuransi harus menerbitkan polis asuransi ya, polis asuransi. Itu kewajiban utamanya. Itu mulai berlakunya. Nah, fungsinya mirip ya dengan manfaat dan tujuan tadi. Fungsi utama asuransi itu sebenarnya ada pada 3 hal. Ini memindahkan risiko ya, mengumpulkan dana, dan ada keseimbangan terhadap premi ya, premi dan kontrapremi. Jadi utama itu. Kalau kita melihat fungsi asuransi itu, dia berfungsi untuk itu sebenarnya. Memindahkan risiko tertanggung ya kepada penanggung, untuk mengumpulkan dana ya, dan bagaimana menyeimbangkan antara premi dengan kontra preminya. Namanya disebut sebagai equitable premium ya. Nah, fungsi sekundernya ya, karena dengan adanya asuransi ya untuk merangsang pertumbuhan usaha, kalau itu kaitannya dengan pengelolaan usaha ya. Aman, mencegah kerugian, bermanfaat sosial untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mencegah kemiskinan. Nah, ini contoh yang kita sedang alami sekarang. Ada yang namanya bantuan subsidi upah itu untuk menjalankan amanat asuransi sosial sesuai sistem jaminan sosial nasional ya, memberikan bantuan sosial bagi mereka yang terdampak pandemi. Ya, itu untuk mencegah kemiskinan, juga untuk pemulihan perekonomian. Asal teman-teman tahu saja ya datanya di kita ya. Kemiskinan kita di Jawa Tengah nih ya dalam 2 tahun terakhir itu meningkat 4%. Ya. Meningkat 4% itu angkanya mungkin kecil, tapi dibandingkan dengan jumlah orang ya, nah,
itu menjadi bertambah karena kategori miskin itu, klasifikasi miskin itu di dasarnya adalah dari penghasilan salah satunya. Nah, fungsi yang berikutnya adalah fungsi sekunder yang berikutnya adalah dia untuk investasi. Makanya banyak sekarang yang dia disebut sebagai asuransi berencana, ya, sama kayak tabungan rencana itu ya. Nah, selain fungsi utama dan fungsi sekundernya ada fungsi tambahannya, yaitu dia sumber dana masyarakat karena dia menghimpun uang, ya. Dia harus melakukan pengembangan dana premi itu, ya. Caranya melalui investasi. Nah, investasi yang boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi ini ada beberapa yang boleh dilakukan, ada batasan-batasannya. Nah, itu diatur oleh OJK juga gitu ya. Apa yang bisa dilakukan dengan dana investasi ini, ya. Instrumen keuangannya itu yang menjadi objek investasinya itu dibatasi, ya. Terus tambahan, makanya tadi itu kalau pertanyaan Lydia Jiwasraya tadi ya, ini ada persoalan bagaimana penggunaan dana investasi yang terkumpul dari premi-premi dari Jiwasraya. Nah, itu kalau dirunut itu menimbulkan keuntungan yang luar biasa bagi para ini ya, orang-orang yang melakukan penyimpangan ini. Nah, makanya dia dikejar terus. Ya. Terus ada yang disebut sebagai invisible earnings, yaitu pendapatan bagi perusahaan asuransi. Yang namanya perusahaan karena profit oriented, kegiatan usaha, ya itu ada pendapatan yang dia hasilkan dari aktivitas dia, aktivitas produksinya dia kan pasti menghimpun peserta asuransi dan yang membayar premi. Ya, kegiatan itu menjadi kegiatan utama dia sehingga dia mendapatkan keuntungan dalam bentuk komisi reasuransi. Nah, itu. Nah, kalau ada pertanyaan apa hubungannya dengan Code of Conduct ya? Ya, Code of Conduct itu ada banyak ya dalam penyelenggaraan asuransi ya. Nanti dalam usaha-usaha perasuransinya saya akan jelaskan lebih detail. Tapi secara sederhana ini juga ya untuk menjawab pertanyaan dari Taufan juga ya. Code of Conduct ini hal-hal yang sifatnya best practices yang kemudian entah itu dinormakan atau tidak, itu yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha asuransi. Salah satu contoh yang dilakukan Jiwasraya, apakah kemudian melanggar asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian atau prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana investasi atau pengelolaan dana premi itu juga wajib ditaati oleh mereka semua yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, sekalipun dia bukan bank. Ya. Kalau apakah kemudian dari sisi aktivitas ekonomi yang bukan bank ini, apakah dimungkinkan terjadi penyimpangan? Sangat mungkin terjadi. Dulu koperasi itu punya simpan pinjam nggak dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Tapi sekarang karena makin masifnya dan kok KSP sekarang berkembang bahkan jadi luar biasa, bahkan yang hidupnya sebentar terus matinya cepat juga banyak ya. Itu sebenarnya dia tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian itu tadi. Ya. Nah, apakah hanya semata-mata menjadi kesalahan perusahaan itu, termasuk perusahaan asuransi ya Jiwasraya ini ya? Tidak juga gitu. Dari sisi penegakan hukum mungkin bisa jadi lemah juga karena pengawasan tidak bisa menyentuh dalam aspek-aspek yang realistis. Tapi yang namanya pengawasan ini kan sifatnya insidental ya, tidak bisa kemudian dia dalam satu waktu langsung mengawasi banyak perusahaan yang menjalankan kegiatan asuransi. OJK misalnya yang punya kewenangan itu bisa jadi report atau kan setiap orang yang melakukan penghimpunan uang, orang ini baik ini kan pasti harus lapor ke bank ya. Termasuk kita kalau kita nabung nilainya 100 juta, pasti kita akan diberikan karpet merah untuk ditanyain, kamu dapat uangnya dari mana? Apa kegiatanmu, usahamu, apa pendapatanmu, dan lain sebagainya.
Nah, sama kalau laporannya tidak sesuai kemudian terjadi penyimpangan dan timbul kerugian, tidak menjadi kesalahan lembaga pengawas saja, ya, tidak melakukan updating akurasi data. Tapi yang jelas ya perusahaan. Tapi namanya lembaga pengawas itu kan sifatnya represif ya, melakukan penegakan hukum secara represif ya. Kalau itu timbul masalah baru dia datang, itu juga bisa jadi menjadi bentuk apa ya, upaya-upaya yang tidak tepat gitu ya, karena baru datang setelah ada masalah. Sebelum timbul masalah dia tidak melakukan pembinaan. Nah, ini juga problematika penegakan hukum di Indonesia. Nah, tidak sepenuhnya kesalahan lembaga yang menjalankan kegiatan asuransi atau unit yang menjalankan asuransi atau lembaga-lembaga penghimpun dana, tapi bisa jadi lembaga pengawas juga terlambat untuk melakukan inilah. Terus akibat hukumnya bagi mereka apa, Pak? Yang jelas kalau yang melakukan penyimpangan ya dia bisa dituntut secara hukum. Terus mereka yang ternyata melakukan pengawasan tidak sepenuhnya bertanggung jawab ya terhadap pengawasan itu, ya bisa jadi dia bisa dituntut untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya. Maka ombudsman bisa menjadi lembaga yang memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah, terutama pengawasan. Nah, itu ya kaitannya dalam fungsi asuransi. Nah, terakhir. Pengaturan asuransi ya di KUH Perdata dan KUHD, Undang-Undang 292 mungkin nanti kita lihat ya. Undang-Undang 40 tahun 2014 ya teman-teman juga harus punya referensi ini, dan Undang-Undang 40 2004 tentang SJSN ya. Nah, kalau dasar hukumnya seperti itu berarti memang ada instrumen atau peraturan perundang-undangan yang menjadi patokan. Nah, sering ada pertanyaan bagi masyarakat yang awam, asuransi itu sama kok dengan perjudian. Tapi teman-teman mungkin mulai sekarang bisa memberikan penjelasan ya. Perjudian itu dalam bentuk atau istilah yang lain yang mirip, yang sama, identik dengan judi ya. Mulai sekarang teman-teman bisa memberikan pemahaman ya, bahwa asuransi sangat berbeda dengan perjudian. Ya. Perjudian itu tidak memberikan akibat hukum lain hak dan kewajiban. Ya, adalah natulik verbitens ya. Ya, itu menjadi tanggung jawab pribadinya masing-masing ya. Ya, sementara atau asuransi ini, kalau ada asuransi maka akan timbul suatu perikatan yang sempurna yang ditujukan dengan perjanjian ditandatangani para pihak, berlakunya dimulai dengan penutupan asuransi ya, sehingga bisa digugat juga gitu ya. Maka itu menjadi berbeda antara asuransi dengan perjudian ya. Tidak ada undian juga ya, judi kan ya mengundi juga gitu ya. Terus kepentingan dalam asuransi karena adanya peristiwa tak tentu untuk tidak terjadi. Jadi dia mengalihkan risiko ya, karena ada dugaan peristiwa tertentu akan terjadi. Akan terjadi itu belum tentu terjadi ya. Nah, kalau perjudian ya, peristiwa tidak tentu itu tergantung pada kedua belah pihak ya. Kalau misalnya terjadi kerugian pada salah satu pihak ya sudah, itu karena yang satu menang gitu ya, yang satu kalah. Itu yang dimaksud dengan perbedaan antara asuransi dan perjudiannya. Nah, ini menjadi catatan teman-teman dalam memahami bahwa hukum asuransi sebenarnya hukum yang mengkaji tentang keterhubungan para pihak ya, dalam asuransi ya, dan bagaimana kemudian itu memberikan pengaruh terhadap subyek-subyek hukum itu yang ada di dalam kerangka asuransi. Maka
secara definitif itu harus dipahami betul bahwa asuransi bukanlah perjudian, asuransi bukanlah perjanjian untung-untungan. Menurut hemat saya itu wajib bagi teman-teman untuk mengerti, karena dalam kehidupan sehari-hari kita ternyata membutuhkan itu. Termasuk sekarang teman-teman kan pegang yang namanya asuransi sosial dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat peserta BPJS Kesehatan. Nah, paling tidak teman-teman sudah menjadi peserta asuransi. Nah, itu mungkin sekilas gambaran umum yang terkait dengan hukum asuransi dan konsep asuransi yang khususnya yang ada di Indonesia. Masih ada waktu beberapa menit, mungkin kalau teman-teman ingin mendiskusikan sesuatu. Sambil saya mohon bisa diaktifkan videonya. Ya, Pak, saya punya anjing, bisa saya asuransikan? Nggak bisa banget. Ya, bisa banget yang anjing itu diasuransikan kesehatannya, karena sudah hal yang wajar ya. Sekarang anjing itu, kalau kita pelihara anjing itu bisa jadi mengalami sakit seperti ya, seperti kanker, nah, seperti dia punya penyakit radang usus, ya, teman-teman bisa mengasuransikan anjing itu. Ada perusahaan-perusahaan tertentu yang dia bergerak di bidang asuransi hewan, jiwa hewan. Nah, tuh. Terus misalnya asuransi bagi ini sekarang yang sering piara burung ini juga ada asuransi bagi kehidupan para burung ini ya. Karena kan orang suka burung ya, karena banyak berkicau gitu. Mungkin karena pandemi kita lebih butuh kicauan burung daripada kicauan mama papa. Ya, maaf ya. Apalagi sekarang yang udah cepet-cepet kembali ke kos gitu ya, pasti salah satunya bisa jadi karena nggak betah ada kicauan burung di rumah ya. Kicauannya misalnya kalau angkatan 2018 sekarang ditanya, Joyce kapan skripsinya, topiknya sudah selesai belum, mau lulus kapan, wisudanya kapan, ini loh udah ditunggu calonnya gitu ya. Ya bisa jadi tuh ya. Atau Billy, waduh, angkatan berapa sih Billy? 2015 kok belum lulus nih tahun 2021. Gitu. Ada apa sih? Cutinya mungkin diperpendek aja gitu ya. Taunya yang di rumah gitu ya. Ya, saya nggak tahu. Maka sebenarnya kalau ada perusahaan yang mengasuransikan risiko skripsi, mungkin teman-teman mahasiswa bisa peserta. Itu saya kira ada pertanyaan yang mungkin mau disampaikan teman-teman atau merasa cukup, jangan lupa absen. Atau kalau Lydia mau pakai Jiwasraya sebagai topik skripsi, itu saya bantu-bantu diskusi deh. Gitu, kalau mau. Oh iya Pak, terima kasih ya. Ya. Atau misalnya Wahyu mau bikin topik skripsi tentang asuransi sosial BPJS, mumpung kita kuliahnya asuransi ya, nanti kan sambil jalan sambil bisa membantu penulisannya. Kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Gitu. Kalau tidak ada yang enggak bertanya atau pura-pura bertanya, itu ya kuliah mungkin kita cukupkan. Mohon maaf kalau terjadi kendala-kendala ya. Nah, terima kasih sudah bergabung di mata kuliah ini pada hari ini, dan kita berdoa supaya semua kembali
sehat, terus pandeminya berakhir ya, bisa ketemu lagi di dalam kelas. Mungkin bulan Oktober gitu kita bisa kuliah lagi bareng di kelas itu. Harapannya ya, supaya diskusinya lebih interaktif. Oke, tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Ini ramenya itu kalau mau pisahan ya. Kalau pas pertanyaan nggak rame. Oke, sampai jumpa lagi.